Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Sekarang kita masuk ke pertemuan kelima hari ini, lanjutan dari materi. Kalau kita masuk ke materi baru atau bab pembahasan baru, yaitu tentang perbandingan. Sebelum kita masuk ke definisi perbandingan, dari Ananda semua ada yang tahu contoh perbandingan dalam kehidupan sehari-hari? Perbandingan nilai ulangan atau ujian. Yang pertama dari Anda itu perbandingan Nilai ulangan atau ujian. ujian. Ada lagi? Perbandingan uang jajan. Perbandingan uang jajan. Bagus. Masih ada? Perbandingan tinggi badan atau berat badan. Ananda yang lain masih ada? Perbandingan umur. Perbandingan umur. Bagus. Perbandingan jarak. Jarak. Perbandingan harga. Perbandingan harga. Yang tadi ada perbandingan Jarak. bagus sekali. Ini adalah contoh perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Dari contoh-contoh yang Anda berikan, ada yang mau mendefinisikan perbandingan? Ada yang mau mencoba? Ada, Pak. Ya, silakan Anda. Membanding-bandingkan, Pak. Ya, ada tadi. Apa tadi? Membanding-bandingkan. Definisi perbandingan. Ada tadi pendapat saudara itu membanding-bandingkan. Kita tampung dulu. Beberapa pendapat dari Ananda sekalian. Ini pendapat dari Ananda Andi. Ada lagi yang mau menyempurnakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Membanding-bandingkan angka. Membanding-bandingkan angka. Karena ini ada dari umur, harga, jarak, uang jajan atau ujian. Jadi ada pendapat dari membanding-bandingkan angka. Ini sudah mulai mendekati definisi perbandingan. Ada lagi yang mau mendefinisikan lebih tepatnya lagi? Ada, Pak. Ya, silakan. Membandingkan angka yang memiliki satuan yang sama, Pak. Ya, ini pendapat ketiga tadi, membandingkan angka dengan satuan sama. Ada beberapa pendapat dari Anda tadi, yaitu pertama membandingkan, kemudian ditambahkan temannya membanding-bandingkan angka. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu dengan satuan yang sama. Dari pendapat Anda tersebut sangat bagus, dan sekarang akan Bapak berikan definisi perbandingan untuk menyamakan persepsi kita bersama. Jadi perbandingan itu adalah menyandingkan atau membandingkan beberapa besaran dengan satuan yang sama. Dapat dipahami? Pak. Nah, dapat dipahami, yaitu kita buat definisinya. Atau membandingkan dua besaran dengan satuan yang sama. Dari definisi perbandingan ada yang mau ditanyakan? Ya, dari definisi yang perbandingan yang telah Bapak berikan, ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan Anda. Bagaimana jika satuannya tidak sama, Pak?
Bagaimana jika satuannya tidak sama? Pertanyaan yang sangat bagus dari Ananda. Dari kawan-kawannya ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Ada Pak. Ya silakan. Disamakan Pak. Disamakan apanya yang disamakan? Satuannya. Satuannya yang disamakan. Bagus sekali. Bapak tekankan lagi bahwa definisi perbandingan membandingkan atau menyandingkan dua besaran atau lebih bisa banyak lebih besaran dengan syarat satuan yang sama. Jadi jika satuannya tidak sama maka harus kita samakan terlebih dahulu terhadap satuan yang lebih kecil. Dapat kami? Pak. Dapat Pak. Bagus sekali. Sekarang kita masuk pada cara menyatakan perbandingan. Dari buku bahan ajar yang Ananda baca, ada beberapa cara menyatakan perbandingan. Ada yang tahu? Ada Pak. Ya. Apa salah satu contohnya? Dengan menggunakan tanda bagi. Yang pertama dengan menggunakan tanda bagi. Jawaban Anda tadi dengan menggunakan tanda bagi. Silakan Anda contohkan bagaimana contoh menyatakan perbandingan dengan tanda bagi. Minta tolong Pak. Pak. Dengan menggunakan pertama tadi menggunakan tanda bagi. Ini salah satu contohnya, ya benar. Ini salah satu contohnya. Cara yang kedua ada yang tahu? Ada Pak. Ayo, silakan tentang dengan menggunakan apa? Menggunakan tanda per Pak. Menggunakan tanda per. Silakan Anda contohkan bagaimana menyatakan perbandingan dengan menggunakan tanda per. Terima kasih Anda. Menyatakan perbandingan dengan tanda per. Contohnya 4/2. Benar sekali dari jawaban Anda. Menyatakan perbandingan yang ketiga dengan pernyataan dari atau kata dari. Ada yang tahu contohnya? Ada Pak. Apa contohnya Anda? 3 dari 5. Ya, 3 dari 5. Bagus sekali. Bapak jelaskan maksudnya adalah 3 dari 5. Misalnya kita memiliki 5 buah apel, kemudian kita berikan 3 kepada orang lain, berarti 3 dari 5 buah apel kita berikan untuk orang lain. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis perbandingan. Jenis perbandingan. Ada yang tahu jenis-jenis perbandingan? Ada 4 jenis perbandingan yang akan yang ada dalam buku bahan ajar Ananda. Ada yang tahu? Ada Pak. Ada Pak. Nah, silakan Anda. Apa yang pertama? Perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Bagus. Yang lainnya ada yang kedua, ada yang tahu? Ada Pak. Silakan Anda. Perbandingan berbalik nilai. Bagus, perbandingan berbalik nilai. Yang ketiga, ada yang tahu? Ada Pak. Silakan Anda. Perbandingan jumlah. Perbandingan jumlah, bagus. Kemudian yang keempat atau yang terakhir apa? Perbandingan selisih. Perbandingan selisih. Yang pertama tadi perbandingan senilai. Senilai. Ada yang tahu apa itu perbandingan senilai? Ada Pak. Ya silakan Anda. Perbandingan yang sama nilainya. Perbandingan yang sama nilainya. Ananda karena ada kata senilai di sini maka Ananda menjawab sama nilainya. Sama nilainya.
Bapak tidak menyalahkan jawaban Anda, namun sekarang kita perbaiki sedikit karena masih kurang tepat. Sebelumnya Bapak berikan ilustrasi terlebih dahulu. Misalkan dari contoh perbandingan tadi, ada perbandingan harga. Misalkan apel, jika satu apel harganya kita buat 5.000. Yang pertama ada 3 orang anak. Yang pertama Ananda Andi ingin membeli 3 apel. Saya tidak suka apel, Pak. Mungkin Ananda tidak suka apel, namun ini hanya sebagai contoh. Nanti kita contohkan buah-buahan yang lain. 3 apel. Jika Ananda Andi ingin membeli 3 apel, maka dia harus membayar berapa? 15.000. 15.000. Bagus. Yang kedua ada Ananda Ida. Dia ingin membeli 7 apel. Berapa harus dibayarkannya? 35.000. 35.000. Yang terakhir ada Royhan. Royhan ingin membeli misalkan 5 apel. Berapa yang harus dia bayarkan? 25.000. 25.000. Dari ilustrasi yang Bapak berikan, ini adalah ilustrasi perbandingan senilai. Ada yang mau menjawab apa itu perbandingan senilai atau mau membenarkan jawaban dari Ananda Andi tadi? Ada Pak. Ya silakan. Sama-sama bertambah Pak. Sama-sama bertambah, bagus. Masih kurang sempurna sedikit lagi. Ada yang mau menambahkan? Ada Pak. Silakan. Sama-sama bertambah banyak Pak. Oh, sama-sama bertambah banyak. Dari ilustrasi ini memang sama-sama bertambah banyak. Misalnya yang orang pertama memberi 3 apel harus membayar 15.000 karena harga apel 5.000. Dan orang kedua ingin membeli 7 apel maka dia harus membayar 35.000. Orang ketiga ingin membeli 5 apel maka harus membayar 25.000. Sama-sama bertambah. Jadi pengertian perbandingan senilai yang tepat adalah perbandingan 2 besaran dengan satuan yang sama dengan syarat dengan ketentuan dua besaran sama bertambah atau berkurang. Dapat dipahami Anda? Pak. Baik, dari ilustrasi dan pengertian perbandingan senilai, maka kita dapatkan sifat A banding B sama dengan C banding D. Ini bersifat jika maka atau simetris dengan A kali D sama dengan B kali C. Untuk meningkatkan pemahaman Ananda dalam perbandingan senilai, Bapak beri satu soal. Berikan, ada yang mau menjawab atau ada yang mau mencoba? Dicoba dulu. Kita tidak melihat benar atau salahnya, namun kita melihat keberanian Anda untuk mencoba menyelesaikan permasalahan. Baik, jika ada yang mau mencoba, nanti Bapak tambahkan poin 10 untuk nilai kuis atau tugasnya. Ada yang mau mencoba? Siapa? Nah, silakan coba.
Silakan dulu Ananda. Nilai Bapak catat 10 poin untuk Ananda yang telah berani menjawabnya. Terima kasih. Karena sudah memasuki jam istirahat, nanti kita lanjutkan kembali tentang materi yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Tolong dibaca-baca bukunya dan dipelajari sambil istirahat. Nanti akan Bapak beri soal lanjutan dan Bapak beri juga poin. Ngerti? Ngerti Anda semua? Ngerti Pak. Ananda Andi? Ada apa, Pak? Boleh Bapak minta tolong? Minta tolong apa, Pak? Tolong bawakan buku dan sepeda Bapak ke kantor. Siap, Pak. Assalamualaikum, Pak.